atau judul penelitian yang dilakukan oleh beliau memilih program bidang pendidikan juga kemudian pengaruh psychological well-being terhadap stres pada mahasiswa dan guru honorer, dan banyak lagi penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beliau. Dan menariknya, oke, sekalian bisa promosi nih, bukunya beliau sangat banyak banget. Yang saya lihat di sini ya ada 5 judul ada 4 judul buku yang telah berhasil dikeluarkan oleh beliau. Yang pertama adalah Psikologi Olahraga, kemudian ada juga buku Perkembangan Peserta Didik, dan ada Instrumen Self Perception Remaja Indonesia, dan buku Ajar Psikologi Remaja. Jadi bagi peserta, Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang tertarik dengan buku-buku beliau, mungkin bisa menghubungi beliau langsung untuk membeli bukunya, atau bisa langsung menghubungi penerbitnya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung bacakan rundown acara kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang telah saya lakukan sekarang, kemudian membacakan CV dari pembicara kita, kemudian nanti akan disajikan materi oleh pembicara, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Nanti buat para peserta yang ingin bertanya bisa ada dengan tunjuk tangan atau raise hand yang sudah ada di Zoom, atau menuliskan di chatting. Jadi nanti saya akan bacakan chat dari peserta yang ingin bertanya langsung kepada beliau. Kemudian nanti akan ada sesi foto bersama. Jadi saya mohon nanti buat para peserta, Bapak Ibu, untuk mengaktifkan video pada sesi foto bersama. Jadi sekarang saya serahkan acara kepada pembicara kita. Saya persilakan Ibu Fitri. Iya. Oke, terima kasih Mbak Zakia. Oke. Sama-sama, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Ngopsik pada hari Selasa ini, ya, di mana kita sudah masuk ke bulan Juni, di mana juga sudah masuk ke masa PSBB transisi. Materi yang diberikan kepada saya sebenarnya juga bukan ahlinya banget lah ya. Ini kita saling sharing aja apa sih yang kita rasakan selama menghadapi pandemi virus ini yang tiba-tiba yang semua orang tidak menyangka akan datang dan membuat kita mengubah semua pola hidup, termasuk di dalamnya ada motivasi juga yang akan berubah gitu. Untuk selanjutnya saya akan mulai ya. Saya akan cek and recheck dulu nih ya, kita santai aja, kita ngobrol. Menurut Anda, menurut kalian, nih mungkin kebanyakan mahasiswa dan ada rekan-rekan dosen, ya, apa sih yang kalian rasakan setelah 3 atau sampai 4 bulan belajar dari rumah saja? Silakan mungkin di chatnya, kita lihat apa yang kalian rasakan. Biasa saja, atau bosan, atau nggak bergairah, atau apa? Apa yang kalian rasakan setelah 3 bulan belajar di rumah? Yuk, silakan. Oke, malas belajar, Kak. Tidak ada hype untuk belajar, oke. Bosen banget. Nah, bosen banget karena begini-begini aja, oke. Apalagi? Bosen banget, nggak ada semangat. Bosan Bu, sebulan pertama masih bingung, masuki bulan ketiga sudah nyaman. Waduh, Bu Ratri emang ahlinya nih motivasi ya. Terkadang cemas, tidak memahami materi dengan baik. Oh oke. Ya, jadi ketika PJJ, pembelajaran jarak jauh pun juga tidak paham. Saya mah seneng aja. Mantul Mbak Irma. Oke, banyak makan. Oke, Mbak Desi tersenyum. Tapi kangen sama teman-teman. Iya, benar-benar. Oke. Ya ada bosen, ada jenuh ya.
tidak bingung mau ngapain ya, kalau nggak jelas juga bingung mau nanya sama siapa. Kalau ada tugas juga susah cari referensi. Oke, ya jadi biasanya kalau kita lagi tidak kondisi pandemi seperti ini kan kita bisa ke perpus, kita bisa nanya teman, bisa belajar bareng, bisa di kampus sampai sore gitu kan ya. Nah, itu mungkin yang Anda rasakan selama 3 sampai 4 bulan di rumah. Nah, kemudian apa sih yang membuat Anda, kalian tetap bisa bertahan di rumah selama 3 bulan ini? Kan sudah bosen nih. Apa yang membuat Anda tetap bisa bertahan? Terpaksa atau ya udah aturannya atau apa? Apa sih yang membuat kalian tetap? Kasihan sama tim medis, oke, good. Terus yang masih kerja di rumah sakit, cari kesibukan lain, beberes kamar. Oh, Mbak Ratri emang udah deh. Motivasinya oke. Oke, kekhawatiran, menerima keadaan, oke, berusaha untuk ya menerima, ada cinta di rumah, ada Yayang di rumah ya Mbak Desi. Karena nggak mau nambahin kurva COVID, oke ya, nggak mau nambahin kerjaan tim medis, ya tidak mau menambah pasien-pasien ya, pasien-pasien yang ini, oke itu yang membuat kalian tetap sehingga bisa bagaimana caranya supaya tetap di rumah selama 3 sampai 4 bulan. Sayang keluarga Bu, oke. Punya hobi baru. Nah, ini nih ya, punya hobi baru. Jadi ternyata menemukan sesuatu yang baru yang kita tidak pernah tahu selama ini, ternyata kita hebat di bidang ini ya kalau ada waktu gitu kan ya ternyata ya. Nah, tetapi pertanyaan selanjutnya nih, seandainya dan sepertinya ya emang akan terjadi ya, kondisi ini terus berlangsung selama 1 tahun ke depan. Ya saya mengambil ekstrimnya lah. Saya mengambil ekstrimnya 1 tahun ya, syukur-syukur bisa 6 bulan ke depan. Tapi apabila terus berlangsung nih selama 1 tahun ke depan, apa kira-kira yang terjadi pada Anda? Coba kalian Anda membayangkan apa ya? Setahun di rumah, kemudian bertemu dengan orang-orang hanya melalui Zoom meeting atau melalui online. Kira-kira apa yang kira-kira terjadi pada Anda ya? Kebayang nggak? Nonton drakor, yihi. Habis semua sesi ya, seasonnya. Buat bisnis online, bahaya, bisa tambah melar badan, oke. Ya, karena menyambut lebaran juga ya Mbak, jadi badan juga kita melebar. Kue habis. Main TikTok, Bu. Oke, main TikTok setahun ke depan. Kayaknya banyak akan jadi YouTubers sebentar lagi ya setahun ke depan ya. Persaingan YouTubers akan semakin meningkat kayaknya setahun ke depan. Apalagi kayaknya bakalan jenuh. Kalau memang begitu adanya ya sudah saya terima Bu, berat hati ini untuk mengerti semua yang waduh, ini curhat loh Gusti. Pokoknya intinya kamu akhirnya berusaha menerima selama setahun ke depan ya supaya kondisi COVID-nya juga menurun. Oke, ya itu jadi gambaran kita semua menerima apa adanya Bu sambil menikmati webinar gratis. Oke, bijak. Ya salah satunya juga ya kita dengan adanya COVID gini ternyata webinar itu sangat berarti sekali. Jualan online cari aktivitas baru. Oke, ya. Jadi dosen plus ya Mbak Wulan ya. Oke. Cari kegiatan baru biar produktif. Nah, itu yang terjadi. Jadi gambaran bahwa ternyata dalam pandemi COVID ini banyak juga yang merasa negatif ya, negatif thinking, negatif feeling gitu ya. Walaupun tidak sedikit juga yang merasakan hal-hal yang positif. Ya. Nah, kita lihat dulu apa yang terjadi sih ketika dalam kondisi ini. Nah, lanjut Mbak Lupi. Nah, ada yang terjadi pada diri kita, ya pergerakan itu sendiri. Pergerakan itu arti dari motivasi, ya bahasa Latinnya yang artinya gerak atau dorongan untuk bergerak.
Ya. Intinya adalah kita mau berubah, kita mau bergerak dengan alasan apapun, dengan pendorong apapun gitu kan, untuk melaksanakan suatu tindakan baru. Gitu. Nah, kekuatan ini yang terdapat dalam diri manusia. Ya, seperti tadi dalam 3 bulan terakhir, dalam 3 bulan pertama, 1 bulan pertama mungkin benar-benar kita stres gitu kan ya. Kita berusaha untuk ini ada apa, kok tiba-tiba kami harus di rumah terus gitu, kok kami tiba-tiba tercekam, kok kami tiba-tiba tidak bisa melakukan planning yang sudah direncanakan. Nah, kemudian kita bergerak, kita melihat bahwa oh oke, kondisinya seperti ini kayaknya akan terus nih. Ya, oke, kita lihat ada gerakan, ada dorongan untuk bergerak. Next, Mbak. Nah, ada proses internal yang terjadi dalam diri kita untuk mengaktifkan, menuntun, mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Jadi memang ketika kita bicara motivasi, maka itu terkait dengan hal apa yang akan kita ubah, hal apa yang akan kita lakukan, tetapi ada evaluasi dari waktu ke waktu. Misalnya sebulan pertama mungkin stres, mungkin 2 bulan berikutnya sudah mulai ada accepting-nya, ada penerimaannya. Oke, ya makin lama kok makin ini ya, makin banyak ya. Tapi kalau misalnya kita cuma stres doang, terus kita ngapain nih cuma sebulan begini-begini, mulai kita membuka diri. Oh iya, ada pengetahuan baru. Oh iya, kita berusaha mencari tahu apa itu pembelajaran online. Kita menjadi tambah keterampilan baru, dan kalau mungkin yang punya anak kecil ini paling seneng banget gitu kan, karena bisa punya quality time dengan keluarga yang luar biasa banyaknya gitu ya, bukan quality lagi tapi quantity time-nya pun juga makin bertambah. Nah, oleh karena itu maka dimotivasi itu adalah proses yang memberi semangat gitu kan. Di 2 bulan 3 bulan terakhir ini malah kita sudah memasuki Lebaran kemarin ya, kita sudah berusaha untuk ada semangat, wah ini harapannya kita diberikan harapan pada saat itu kan, diberikan harapan, oke, semoga abis Lebaran kita bisa membaik, semoga Lebaran kita sudah lepas dari PSBB dan sebagainya. Jadi ada semangat, ada arah kegigihan sehingga kita bisa bertahan dan kita bisa mengubah perilaku yang tadinya bosan dan segala macamnya kepada energi-energi yang lebih positif. Ya, kita juga lihat ya, di bulan-bulan puasa itu sangat banyak orang-orang yang berjualan online ya. Kita lihat di status-status orang, semua berjualan online, semua berubah menjadi lebih kreatif, produktif gitu ya. Oke, next Mbak. Nah, seperti juga yang kita ketahui kan aspek motivasi gitu kan, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau dari luar ekstrinsik adalah merupakan cara untuk mencapai tujuan itu, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi saya mau melakukan ini supaya dapat sesuatu. Saya mau melakukan berjualan online supaya saya menambah uang saku saya, gitu. Supaya saya tambah teman, supaya misalnya kalau saya belajar tentang TikTok atau YouTubers gitu, saya mendapatkan tambahan. Nah, itu semua halnya dapat dari luar gitu kan. Ada imbalan, mungkin insentif ya, atau bahkan mungkin ada yang sifatnya hukuman. Nah, kalau yang dari dalam tentu dari inner ya, segala sesuatu yang kita pilih, yang muncul dari dalam diri, adanya pengalaman yang kita analisa sebelumnya gitu ya, dan untuk menjadi jauh lebih baik gitu kan. Ya itu yang terkait dengan pembagian aspek motivasi. Next. Lanjut Mbak Lupi. Oke, setelah kita bahas motivasi, maka tidak lepas juga dengan adanya motivasi belajar. Ya, ini karena dalam motivasi belajar ini juga diperlukan supaya pembelajaran jarak jauh itu menjadi lebih menarik gitu kan. Nah, motivasi belajar itu lebih mengutamakan respon kognitif, kecenderungan kita untuk mencapai aktivitas akademis yang bermakna dan bermanfaat serta mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Ya, pada awalnya kita pasti akan
ya saya nggak lepas juga baik dosen, mungkin juga mahasiswa gitu kan, menjadi agak-agak shock gitu dengan adanya pembelajaran jarak jauh gitu ya. Sebenarnya hal ini kan memang apa ya, sudah dilatihkan ya Mbak Zakia, ya sudah dilatihkan Iya, adanya pembelajaran jarak jauh. Kita dulu dilatih untuk blended learning ya, iya, ada apa namanya, internet kita gunakan untuk pembelajaran apa ya pembelajaran jarak jauh sebenarnya intinya gitu. Cuma kan selama ini kita tidak terbiasa untuk melakukan itu karena kayaknya enakan ketemu, nggak puas deh kalau nggak ketemu gitu kan. Kita nggak bisa ngelihat mahasiswa kita, mahasiswa pun juga nggak bisa ngelihat kita gitu kan. Kalau nanya juga, kalau nulis panjang banget gitu kan, kalau misalnya harus lewat Zoom kok kayaknya mahal banget gitu kan. Nah, dan sebagainya alasan-alasan yang muncul sehingga motivasi belajar itu menjadi up and down dalam masa pandemi ini gitu. Nah, ini yang kita akan lihat berikutnya kalau misalnya orang terus-menerus merasa bahwa ini berat ya, ini mahal ya, ini susah ya, ini bosen ya, ini nggak bisa gini ya. Nah, itu yang akan terus-menerus menggerus apa ya tadi, gairah tadi itu. Nah, kita lanjutkan. Gairah, semangat gitu kan dari belajar itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor gitu kan, banyaklah faktor-faktor ini hanya mungkin sedikit faktor-faktor yang mengaruhi motivasi dalam belajar ya. Saya selalu bilang mungkin dari tadi ya bahwa ekspektasi harapan itu perlu orang tahu, perlu kita tahu gitu ya. Baik diri kita maupun kita mengharapkan sesuatu kepada orang lain tuh orang juga perlu tahu. Sebenarnya dia tuh mengharapkan apa sih dari saya gitu kan ya. Jadi kayak misalnya harapan dosen kepada mahasiswanya, sebenarnya mau ngapain sih nih dosen nih mau mau ngajarin apa? Kita diharapkan untuk seperti apa? Itu sebenarnya disampaikan di awal kan ya. Di awal pertemuan sehingga mahasiswa tahu oh saya harapan terakhirnya berharap bisa menjadi seperti ini. Demikian juga dengan orang tua ya, orang tua di rumah ya atau significant others. Harapan ekspektasi itu menjadi hal yang sangat penting dalam membangun motivasi belajar, dalam mempengaruhi motivasi belajar. Jika tidak ada harapan ya, mungkin motivasi belajarnya akan menjadi kendor gitu. Demikian juga dengan motivasi. Bila tidak ada harapan, misalnya di 3 bulan ini, ya di 3 bulan pertama kemarin itu kita tidak ada harapan bahwa oh nanti akan kembali normal kok gitu. Ya dengan sebutan sekarang new normal, kita akan kembali normal, kita akan bisa segala macam kembali ke sekolah dan sebagainya. Maka kita pasti akan merasa bahwa oh my god gitu kan, kenapa ini begini, kita kok seperti apa, kita kayak kita dikasih ujian kok besar banget gitu kan. Tapi ternyata dengan ada ekspektasi itu, harapan yang memberi suatu pencerahan, kita menjadi semangat. Ya kan, oh iya ya, kalau misalnya kita diam di rumah, kalau kita stay di rumah, kita akan bisa menjadi kondisi yang seperti dulu tuh, yang normal dulu, yang bisa sembuh kembali, tidak ada virus dan sebagainya. Nah ini yang menjadi hal yang penting bahwa harapan kita terhadap orang lain atau harapan diri kita terhadap apa yang kita inginkan itu harus kita selalu ucapkan. Gitu ya. Kemudian juga instruksi langsung ya seperti kalau dalam motivasi belajar ya tadi ya misalnya dalam tugas X gitu kan. Dalam ada tugas akhir ya kebetulan saya meminta untuk mahasiswa dan melakukan tugas akhir. Saya mengharapkan mereka membuat laporannya seperti ini sedetail mungkin sehingga mereka tidak bingung, mereka tidak tidak ada arahan untuk apa sih yang mau dimauin gitu, harapan instruksinya seperti apa gitu. Kemudian ada feedback juga yang tepat ya, feedback yang tepat juga mempengaruhi. Hadiah, imbalan penguatan, hukuman pun juga menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu sendiri. Oke, next. Nah, oleh karena itu berarti penting ya motivasi dalam belajar. Ya,
semua orang juga kayaknya yang hadir di sini pun juga tahu gitu bahwa kalau nggak ada motivasi maka kita tidak akan bergairah, kita tidak akan semangat, kita tidak seneng gitu ya baik dalam belajar ataupun dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu, dalam mempelajari sesuatu, pasti nggak ada apa-apanya gitu. Karena dalam motivasi itu kita memiliki energi positif yang besar untuk melakukan kegiatan belajar. Tadi disebutkan di depan, saya menemukan hobi baru gitu kan. Itu pun berarti kan ada sesuatu dalam diri kita yang kita tidak ketahui ya, dan kita diberikan kesempatan untuk mengetahuinya setelah memiliki waktu yang cukup besar gitu ya. Oh, ternyata kita ada gitu setelah adanya motivasi untuk menggali gitu kan, motivasi untuk menggali diri kita. Tetapi gitu ya, nggak ditutupi juga gitu bahwa masih banyak juga kondisi yang ya dengan kondisi ekonomi ya, kemudian kondisi ketidakpastian yang ya mungkin ya tanpa akhir gitu ya, sementara ini tanpa akhir karena kita masih dalam Indonesia masih dalam kondisi yang cukup banyak ya, 32.000 kasus gitu kan, menjadi demotivasi belajar lagi gitu loh. Jadi kalau tadi kemarin 3 bulan ya mungkin kita ada harapan untuk sembuh, oke setelah ini kita bisa ketemu teman-teman nih, setelah ini kita bisa belajar bareng nih, setelah ini kita bisa nge-mall bareng, ngopi bareng dan sebagainya lah pokoknya. Bisa ketemu. Tapi ternyata semua terbatasi lagi. Ya, nah, terjadilah mungkin demotivasi. Ya. Nah, apa sih demotivasi? Next, Mbak. Oke. Demotivasi itu ya kondisi yang sebaliknya, situasi di mana seseorang merasa lelah gitu, exhausted gitu kan. Kemudian pokoknya pengennya nggak mau ngapa-ngapain, ya inginnya berhenti. Kalau bekerja mungkin ingin keluar, kalau belajar kayaknya pengennya nggak mau nyentuh tuh buku-buku, nggak mau nyentuh laptop dan sebagainya. Kemudian sama sekali nggak bersemangat, ngomongin aja juga males gitu kan. Dan semua perasaan-perasaan negatif yang menghilangkan semangat dalam belajar atau melakukan sesuatu. Ya, kebayang ya kalau kondisi demotivasi ini lama bagaimana gitu kan? Tentu diri kita menjadi lebih sistem imunnya pun juga akan sangat mundur, akan sangat berkurang gitu ya kalau demotivasi ini terus terjadi dalam diri kita. Nah, penyebabnya banyak ya. Salah satunya adalah kita nggak memiliki goal yang jelas. Ya mungkin ini juga dialami. Termasuk mungkin saya gitu loh. Saya sebagai narasumber motivasi versus demotivasi, mungkin saya juga mengalami gitu kan. Karena manusia wajar mengalami ini. Tidak memiliki goal yang jelas, maunya apa, tujuannya apa nih gitu. Sehingga tahu mau kemana. Kemudian ada penyakit yang cukup bahaya juga adalah males ya. Kalau udah punya penyakit ini emang wassalam ya karena siapapun gitu yang nggak akan bisa mengubah perilaku seseorang kalau diri kita sendiri sudah males gitu. Jadi ya hanya diri kita yang tahu apa yang membuat kita tidak malas lagi gitu. Kemudian penyebab yang ketiga adalah ini jenuh ya. Jenuh dengan aktivitas yang monoton. Oke. Selama 3 bulan kita bangun tidur ya, biasanya kita siap-siap mandi ya, makan, pergi, berganti situasi ya. Kita melihat di luar misalnya di jalan macet kita masih ada pemandangan macet. Kalau naik bis ya kita ngelihat di bis itu banyak beberapa perilaku orang, kalau naik kereta di MRT dan sebagainya banyak aktivitas yang tidak monoton. Tetapi kalau di rumah kita bangun tidur, kita ketemu keluarga, ya mungkin mandi dan sebagainya juga bisa diatur gitu kan. Kemudian masuk lagi ada pembelajaran jarak jauh, duduk lagi di laptop gitu kan di depan ini gitu, ntar selesai ikut duduk lagi sampai terus terulang sampai berbulan-bulan gitu kan. Nah itu yang membuat kita tidak bisa menyalurkan sesuatu yang gitu loh, aduh gitu kan, capek banget nih begini gitu, jenuh, bosan tadi yang banyak disebutkan oleh teman-teman tadi di depan ya. Kemudian juga penyebab demotivasi adalah perasaan kecewa. Nah ini perasaan kecewa dengan hasil tuh bisa macam-macam ya. Ya mungkin ya pernah ikut ujian kemudian hasilnya tidak sesuai dengan kita inginkan, akhirnya kita menjadi
Nah, kok begini sih hasilnya? Atau mungkin juga bukan karena kitanya, tapi karena orang lain yang membuat hal itu juga berubah gitu. Itu juga hasil mengakibatkan hasilnya pun berbeda. Nah, yang penyebab terakhir adalah juga banyak faktor luar ya. Kalau tadi adalah faktor semuanya dari dalam diri gitu kan. Nah, ini ada juga faktor luar penyebabnya, yaitu lingkungan yang tidak kondusif ya. Lingkungan tidak kondusif mungkin ya. Ya kalau ada misalnya kondisi, kalau namanya corona begini kan kita akan bertemu adalah keluarga inti. Kalau misalnya keluarga inti kita oke, keluarga inti kita nyaman, membuat kita senang di rumah, mungkin akan nggak masalah, senang malahan gitu loh. Senang kok di rumah, malah ketemu dia sering setiap hari. Gitu. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan di Indonesia ini kondisi keluarganya juga sangat beragam gitu kan, dengan kondisi komunikasi yang juga sangat beragam sehingga lingkungan tidak kondusif ya. Malah justru terjadi hal-hal yang biasanya jarang bertemunya cuma sebentar, sehingga kalau misalnya biasanya nih kalau bertemu sebentar kan lebih bau wangi, tapi kalau bertemu terus-menerus makin lama semakin kelihatan gitu loh. Ini aduh, ilernya kelihatan ya, terus kemudian berantakannya kelihatan. Tapi kalau cuma sebentar-sebentar kan kayaknya seger terus gitu ya. Nggak tahu ya, ini mungkin yang mungkin terjadi, lingkungan tidak kondusif ya di rumah ya, terutama kalau untuk periode COVID ini, atau perilaku anak-anak atau kakak atau adik ya yang rival atau yang sering berantem dan sebagainya, itu yang membuat kita menjadi tidak kondusif di rumah, sehingga kita mulai makin tidak semangat dalam melakukan hal apapun termasuk dalam belajar. Nah, kalau gitu apa dong? Harus ngapain dong gitu. Ya, selanjutnya, nah beberapa strategi ini ya, karena ini sifatnya ngobrol aja, ada beberapa strategi untuk meningkatkan motivasi. Dan ini sebenarnya bukan untuk orang lain, sebenarnya untuk diri saya juga sendiri gitu loh. Ini adalah self reminder juga untuk saya ya, bahwa berpikiran positif itu membuat sesuatu akan menjadi lebih lebih bermakna gitu, lebih bahagia gitu. Karena dengan berpikiran positif, harapannya gitu kan akan berdampak dengan berperilaku positif juga gitu. Kalau diri kita misalnya dari bangun sudah mengeluh, aduh PJJ lagi, aduh ini gini lagi, aduh tugas banyak. Semua pikiran-pikiran negatif itu yang membuat diri kita sendiri yang menjadi demotivasi. Yang kedua, nah tadi saya bilang munculkan harapan atau ekspektasi dalam setiap kegiatan, tetapi tentu harapan yang sewajarnya ya. Jadi tentu ekspektasi itu yang bisa kita capai, harapan itu yang bisa kita tempuh gitu kan. Seandainya harapan itu ketinggian bagaimana? Nah, teori harapan itu kalau misalnya terlalu tinggi maka akan berubah menjadi unmotivated gitu, tidak termotivasi lagi, susah kayak mengejar cita-cita setinggi langit gitu kan ya. Ya kalau misalnya langitnya bisa dicapai sih bisa-bisa ya, tapi kalau langitnya ketinggian gitu ya udah coba direvisi lagi cita-citanya. Kemudian yang tentu yang saya pelajari juga adalah ternyata kita perlu buat goal setting gitu loh. Ya goal setting atau membuat tujuan ya, goal dalam waktu dekat ya, mungkin bisa dari jarak waktu yang dekat, menengah sampai yang masih lama gitu kan. Nah, dari apa? Jadi dari teori yang tentang goal setting ada tentang SCAMP ya, untuk memudahkan mengingat saja. Goal setting itu pertama harus spesifik. Jadi kalau tujuan atau goal itu tidak spesifik, maka kita sulit untuk mencapai. Ya, misalnya kalau mau mencapai IP, oke, IP-nya disebutkan saja. Oke, saya semester ini walaupun dalam kondisi COVID, saya tetap harus di atas 3,5. Gitu. Jadi spesifik. Tidak ya pokoknya IP-nya bagus lah gitu. Nah, kalau bagus itu kan tidak ada ukurannya. Nah, itu terkait juga dengan nanti measurable dan multiple itu. Ya, tidak ada ukurannya. Kemudian challenging. Challenging di sini emang menantang ya, menantang. Tetapi menantang di sini juga yang bisa dikontrol gitu. Ya. Jadi jangan yang menantang tapi
apa ya, tidak bisa kamu lakukan dan tidak bisa kamu kontrol sehingga malah tidak terjadi itu tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah attainable. Attainable adalah dapat dicapai. Nah, dapat dicapai ini terkait juga dengan spesifik tadi itu adalah sesuatu yang misalnya kalau kita tahu nih tadi goal kita terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi, maka cepat aja revisi. Oh, ini kayaknya nggak mungkin nih. Saya nggak mungkin untuk mengambil apa namanya tujuan yang itu. Ya, saya harus mengambil yang lebih mudah dicapai ya, yang lebih sesuai dengan saya, yang bisa saya capai gitu ya. Kemudian measurable tadi terukur dan apa namanya nyata gitu ya, terukur dan nyata, serta personal serta dan progresif. Personal ini artinya goal setting itu tidak bisa dibuat oleh orang lain. Goal setting itu harus yang melakukan kita, ya. Walaupun misalnya ada guru atau dosen atau siapapun lah orang lain, orang tua gitu ya. Saya berharap kamu bisa apa namanya cum laude gitu ya. Harapannya gitu deh misalnya. Saya mau pokoknya semua nilai kamu A gitu. Tapi itu dari goal setting orang lain, ya. Kamu sendiri mengukur bahwa dengan mata kuliah seperti ini, kondisi saya seperti ini, ya, kayaknya saya nggak mungkin tuh dapat 4 deh kayaknya untuk semester ini. Maka kamu revisi yang sesuai yang seberapa, tapi tetap harus challenging, menantang, ya. Kenapa menantang tadi? Karena kamu supaya semangat gitu loh. Kalau kurang menantang, kamu jadi kayaknya udah bisa gitulah. Ada sikap meremehkan sedikit gitu atas goal yang kita tentukan. Yang selanjutnya lakukan tugas juga dengan ARCS, ini teorinya Keller ya. Ini mungkin juga mahasiswa psikologi udah handal lah ya. Attention, relevance, confidence, satisfaction. Ya, jadi kalau dalam melakukan tugas tentu yang pertama adanya perhatian. Kalau nggak ada perhatian, bagaimana kamu bisa melakukan tugas? Bagaimana kita bisa melakukan tugas itu, gitu kan? Relevance, relevance itu biasanya kalau saya apa namanya mengajarkan anak saya gitu ya. Ini gunanya apa sih Bun belajar kayak gini gitu kan ya? Belajar apa namanya science atau belajar apapun lah di rumah. Biasanya saya langsung mengaitkan dengan kondisi kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya ada manfaat yang dia peroleh, biasanya orang tuh akan lebih oke, berarti saya belajar ini nggak sia-sia gitu. Jadi harus ada relevansinya. Kemudian ada confidence di situ. Nah ini penting banget ya, confidence ya, percaya bahwa diri kita bisa. Ini terkait juga dengan self efficacy, apa ya, keyakinan diri kita untuk melakukan, menyelesaikan ya tugas itu dengan sempurna gitu ya, confidence. Dan terakhir adalah adanya satisfaction. Satisfaction itu adalah kepuasan pribadi ya, kepuasan pribadi yang sudah kita tentukan. Kemudian strategi yang kelima juga mungkin berdekatanlah gitu lah, berbagi ceritalah dengan orang-orang yang lagi semangat ya. Kalau kebayangkan kalau kamu lagi tidak semangat, kita lagi bosen gitu ya, terus ketemu sama orang yang masalahnya banyak utang, terus kemudian dia juga lagi sedih, lagi habis diputusin, habis segala macem, terus kita lagi deket sama dia, kira-kira kita bisa nambah semangatnya? Ya, susah kayaknya ya. Maka pinter-pinterlah apa namanya berbagi cerita, ya memilih orang untuk yang kita share bahwa dia akan membuat kita menjadi lebih bersemangat dan memiliki pengalaman berhasil. Nah ini dia, penting nih pengalaman berhasil. Ya, kenapa sih tugas yang kita berikan biasanya harus mulai dari mudah ke sulit gitu ya? Kenapa nggak langsung sulit aja gitu kan? Nah ini tentu kaitannya juga dengan pengalaman berhasil gitu ya. Ketika kita memiliki pengalaman berhasil, ketika kita dengar orang bahwa oh dia aja bisa gitu kan ya, dia aja lulus gitu, dia aja dapat kok 4 terus gitu. Ya, jadi ada pengalaman berhasil. Kenapa kita tidak bisa? Gitu. Nah, disitulah ada kisah-kisah inspiratif yang mungkin bisa memotivasi kita. Kemudian 2 terakhir adalah kalahkan rasa takut yang berlebihan. Nah ini perasaan ini juga sangat mempengaruhi karena rasa takut gagal itu juga sangat membayangi bagi orang-orang yang memang
confidence-nya rendah gitu, ya kan? Saya nggak bakal lulus nih, saya nggak bakal diterima nih, saya nggak bakal bagus nih nilainya dan sebagainya, rasa takut yang berlebihan. Nah, kemudian yang terakhir gitu kan ya, saya ya ini sebenarnya sudah terjadi di era pandemi ini adalah melakukan sesuatu yang disukai di luar rutinitas. Ya, ini kita sudah lihat deh fenomenanya ya, bahwa banyak orang yang menemukan sesuatu yang berharga dalam dirinya gitu ya, baik itu apa namanya hobinya ya, atau mungkin misalnya melakukan sesuatu, tadi ada menonton drama Korea gitu kan, itu di luar rutinitas gitu, atau apa namanya berkebun gitu, tiba-tiba kamu suka berkebun karena lama-lama di rumah kok ini enak juga ya, jadi punya tanaman ya, atau dari berkebun itu misalnya kamu bisa mengolah sesuatu menjadi tanaman herbal dan segala macamnya lah. Jadi sesuatu yang di luar rutinitas ya, itu kadang membuat kita menjadi lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi dalam melakukan sesuatu yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Masih di mute, Bazak masih di mute. Oh ya, terima kasih Mbak Fitri Ya, telah sama-sama memberikan kita sajian ilmu yang sangat menarik hari ini, di mana memang kita banyak yang mengalami yang namanya demotivasi, yang kita lihat juga di sekitaran kita, yang anak-anak sekolahan, yang mahasiswa juga yang mulai jenuh. Dan di sini terima kasih Mbak Fitri sudah memberikan tips and trick sih kalau saya ngelihat yang di akhir banget ya, keren banget, dan ini bisa kita pakai buat tidak hanya buat mahasiswa tapi juga buat kita sebenarnya gitu ya Mbak Fit ya. Oh iya. Oke. Buat peserta yang ingin bertanya bisa raise hand atau tuliskan pertanyaannya di chatting atau di chat, nanti akan saya bacakan. Sebelumnya saya mau tanya dulu langsung deh ke Mbak Fitri sebelum ada pertanyaan. Saya mau tanya tadi ada aspek motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini kan banyak banget nih perdebatan nih, mana sih yang lebih berpengaruh ke manusia atau individu itu sendiri? Apakah motivasi intrinsiknya atau ekstrinsiknya nih Mbak Fit? Oke, ya terima kasih Mbak Bazak. Sebenarnya perdebatan ini tidak usah harus diperdebatkan ya, karena memang saya percaya kok dalam diri manusia itu tentu dua hal itu sangat mempengaruhi kita gitu ya. Intrinsik bohong aja gitu loh kalau kita bilang bahwa intrinsik nggak perlu, yang penting tuh ada imbalan dari luar gitu, yang penting ada penghargaan dari orang lain, yang penting kita dianggap teraktualisasi diri kitanya di lingkungannya, yang nggak menutup kemungkinan juga bahwa kita pun juga perlu untuk memaksimalkan kondisi dalam diri kita sendiri, kondisi psikis kita sendiri gitu. Tetapi gitu, dengan adanya intrinsik itu juga kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada loh gitu yang bisa membuat kita semangat gitu kan. Misalnya dengan kita tadi contoh lah, kita jualan ya di era pandemi ini, jualan online gitu. Faktor intrinsiknya sebenarnya adalah membuat kita bahagia, membuat kita happy gitu ya. Tetapi pas kita jualan nggak ada yang beli gitu, kok nggak ada yang mesen ya, kok nggak ada yang ini ya, yang nanya-nanya ya gitu kan, kalau masakan saya nggak enak, apa saya emang penyajiannya kurang oke gitu kan. Jadi ketika hal itu menjadi perdebatan, saya pikir saya tidak penting, karena menurut saya dua-duanya itu perlu dan saling mendukung gitu. Oke. Terima kasih Mbak Fitri, memang benar banget ya Mbak, baik itu ekstrinsik maupun intrinsik sebenarnya sama-sama kita butuhkan, di mana kalau kita lihat seberapa besar pun dorongan dari lingkungan untuk kita bergerak, kalau dari dalam diri kita sendiri tidak ingin bergerak, maka itu nggak akan terjadi. Sama halnya dengan yang tadi, pada saat kita sudah mulai bergerak, sedangkan kita juga butuh penghargaan dari lingkungan. Nah, sama-sama sebenarnya dibutuhkan oleh individu, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Wah, ya. Menarik banget ya, Mbak. Iya, benar. Ya karena kan kalau misalnya juga tadi ya kayak males gitu kan.
Kalau semua orang misalnya motivator manapun nggak akan mengubah seseorang kalau kita sudah males gitu kan. Benar banget. Mau datang ke motivator yang secanggih dan semahal apapun, tapi kalau kita malas melakukan hal itu ya gimana dong gitu kan? Nggak ini juga, nggak goal juga. Gitu. Iya. Memang dua hal itu luar biasa lah, kita harus mengimbanginya gitu kan ya. Oke, Mbak Fit. Oke, Mbak, sebelum mungkin ada yang mau bertanya, di sini saya ngelihat di chat juga tidak ada. Boleh raise hand juga teman-teman yang ingin bertanya. Bisa langsung nanti kita inikan ke Bu Fitri atau ditulis di chat juga boleh. Oke, sudah ada yang masuk, Mbak Fit. Saya bacakan. Ya. Dari Tony, selamat sore Bu, terima kasih atas sharing-sharingnya. Mau bertanya, dalam pengalaman Ibu mengatasi masalah malas dalam diri, hal apa yang harus kita lakukan melawan sifat tersebut, atau mindset apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita saat mengalami malas? Terima kasih. Oke, ya. Manusiawi banget memang ya kita malas ya. Malas itu biasanya kan memang sesuatu yang rutin kita terus lakukan berulang-ulang kali, kemudian juga tidak ada challenging-nya mungkin ya. Nah, kalau misalnya mengatasi malas ya balik lagi ke tadi itu aja. Buat sebenarnya apa sih yang kamu mau capai gitu kan? Sebenarnya apa sih yang kamu mau raih gitu? Kalau misalnya memang kamu nyaman dengan kondisi malas ini, terus akibatnya apa? Kemudian jadi pemikiran-pemikiran itu bisa apa ya? Bisa mempengaruhi kita untuk mengatasi rasa malas gitu ya. Kayak mungkin saya gitu ya. Saya mungkin agak-agak malas berolahraga gitu kan. Saya males untuk untuk bergerak gitu. Nah, kira-kira akibatnya apa sih dengan umur saya bertambah tua gitu, dengan kondisi saya yang seperti ini gitu, makin melebar ya, bukan lebaran tapi melebaran gitu kan. Nah, harus ngapain gitu. Nah, itu dia yang yang membuat kita harus membuat goal dulu. Tujuannya nih kita harus buat nih, setidaknya dalam jangka waktu dekat ini kita harus ngapain. Oh ya, oke. Minimal gitu kan, minimal di dalam rumah misalnya kita melakukan naik turun tangga gitu bolak-balik gitu kan ya. Kemudian atau ada misalnya biasanya misalnya nih Mbak yang beres-beres, kita aja yang beres-beres gitu kan supaya kita bergerak. Jadi ada sesuatu yang kita tuju dulu supaya kita bisa meraih sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Itu kayaknya kalau untuk mengatasi malesnya ya. Oke, Mbak Fit. Terima kasih, Mbak Fit. Oke, lanjut ada lagi dari Ya, Bu betul. Ratri. Oke, ada masukan dari Bu Ratri juga tambahan. Betul. Buat target jangka pendek dan jangka panjang, yang susah tuh menjaga komitmennya. Ada tips-tips ya, gitu. Betul, Mungkin Mbak. Bu Ratri mau nanyakan apakah ada tipsnya, Bu? Iya, sebenarnya iya benar, saya juga setuju ya Bu Mbak Ratri ya, begitu. Maksudnya komitmen itu memang dasar dari terjadinya goal setting tadi itu. Tadi kan memang goal setting itu kan harus kita rencanakan, tetapi kalau tidak ada keberlangsungan dari goal setting itu sendiri juga akhirnya mentah lagi gitu. Jadi saya setuju deh kalau misalnya memang ada komitmen ya. Komitmen itu dibuat biasanya ditulis gitu kan ya, mau tujuan apa. Biasanya orang mahasiswa nih saya masih lihat gitu ya, mungkin juga di antara kita juga masih ada yang melakukan bahwa ada harapan yang bisa dilakukan tahun ini ya kan ya, wish tahun 2020 gitu. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan. Ini kembali lagi ke yang kita sudah tuliskan, apa yang sudah kita rencanakan dalam tahun ini ya gitu. Ya tinggal ya komitmen ya. Ingat lagi kembali ke awal, kalau misalnya kita tidak melakukan berarti tujuan itu tidak akan terjadi gitu. Oke, Bu Fitri, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini udah banyak banget. Ini dari Bu Irma dan ada dari Pak Herdian. Kita baca dulu dari Bu Irma. Pencapaian orang lain malah bisa membuat kita demotivasi. Padahal kita sudah punya goal. Bagaimana tipsnya, Bu? Mbak Irma, kita lagi curhat gimana Mbak Irma? Oke, pencapaian orang lain malah bisa membuat kita demotivasi. Oke, ya mungkin tadi Mbak Irma ngambil dari tips strategi yang bergaulah dengan orang-orang yang berhasil, yang punya pengalaman berhasil, mungkin gitu ya Mbak ya. Ya,
kita juga lihat juga Mbak gitu, ketika kita bergaul dengan yang orang sukses, bergaul dengan orang yang memiliki pengalaman berhasil gitu, kira-kira bagian mana yang bisa kita ambil. Kembali lagi, goal itu, tujuan itu harus spesifik gitu. Jadi nggak bisa semua goal itu kita harus capai. Jadi kalau misalnya memang itu tidak bisa tercapai, kita bisa loh, kan attainable kan dapat dicapai. Itu bisa kita revisi ke hal yang paling mungkin kita penuhi. Gitu. Ya, jadi apa namanya gitu Mbak. Jadi lihat kespesifikan dari goal itu sendiri. Tidak mungkin kita seperti dia hebatnya mungkin gitu ya. Tetapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita ambil bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bu Fitri penjelasannya. Kita lanjut lagi pertanyaan dari Pak Herdian. Oke. Sore Bu Fitri, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Sungguh sangat menarik. Izin bertanya, apakah ada teknik khusus untuk mengatasi rasa malas? Seperti ada tools atau aplikasi yang bisa digunakan gitu? Nah, kayaknya nih Pak Herdian yang jagonya, kayak jangan-jangan nih. Pak Herdian bertanya, kayaknya Pak Herdian mungkin mau menawarkan tools untuk mengukur kemalasan atau mengatasi kemalasan. Ya, apa namanya, untuk tools itu sendiri saya belum tahu Pak. Kalau misalnya memang ada, luar biasa sekali gitu. Ini kan bermanfaat juga karena memang malas itu kan ya sangat manusiawi ya, manusiawi gitu. Terima kasih Pak Herdian. Oke, Mbak Ratri. Terima kasih Mbak Fit atas penjelasannya. Iya, sama-sama Mbak Zakia. Karena waktu kita juga sudah mau habis. Oke, saya saya mungkin menyimpulkan sedikit terkait dengan apa yang kita bahas di pertemuan hari ini, di mana kita di kondisi yang seperti ini, ada kalanya kita akan mengalami yang namanya dimotivasi, atau malah sebaliknya, malah semakin termotivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, kemudian di sini bagi kita yang dalam kondisi motivasinya baik, itu sangat baik banget untuk dijaga, dan yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana untuk mempertahankan kondisi baik itu. Nah, untuk yang mengalami demotivasi, di sini sudah ada tips and triknya dibagikan oleh Mbak Fitri, di mana menurut saya ini menarik banget, karena yang pertama saya lihat adalah berpikiran positif. Karena memang jelas banget, kunci dari segalanya adalah berpikiran positif. Karena pada saat kita berpikiran negatif, maka emosi pun akan ikut negatif, dan tingkah laku kita pun akan ikut negatif. Karena memang ada kaitan antara pikiran, emosi, dan juga tingkah laku. Dan begitu juga sebaliknya, pada saat kita berpikiran positif, itu juga akan mempengaruhi emosi kita, dan juga tingkah laku kita. Sehingga hal ini yang bisa membantu kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena memang dengan banyak berpikiran positif, itu membantu kita banget untuk mengatasi kejenuhan, untuk membuat tubuh kita lebih sehat, karena memang ada kaitannya dengan reaksi-reaksi fisik yang kita alami. Nah, kemudian ada juga yang tadi sangat menarik, tips and triknya adalah melawan ketakutan yang besar. Karena memang ketakutan itu bermuncul dari pikiran juga, maka dari itu dengan adanya kunci berpikiran positif, maka ketakutan itu akan kita bisa lawan. Sehingga kita akan melakukan apapun yang menjadi hambatan kita selama ini. Pada saat kita takut, maka kita akan terhambat untuk melakukan sesuatu. Karena memang sudah terhalangi oleh rasa takut itu sendiri. Maka penting adanya berpikiran positif. Mengelola pikiran positif itu memang tidak langsung, butuh latihan. Makanya ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk bagaimana sih melatih pikiran negatif menjadi pikiran positif, gitu. Rekonstruksi kognitif namanya, gitu ya Mbak Fit ya. Luar biasa Bu Zakia. Kemudian, terima kasih. Sama-sama Mbak Fit. Ya, mungkin ada yang sedikit closing statement sedikit kali ya Mbak ya, Mbak Zakia. Boleh ya? Mbak Fit, boleh Mbak Fit. Sebelum ditutup gitu ya, saya ingin menambahkan juga tadi bahwa berpikiran positif itu seperti layaknya perumpamaan mata lebah dan mata lalat gitu kan. Jadilah kita seperti mata lebah di mana walaupun kondisi kita apapun gitu kan, walaupun kondisi kita
tergerus pun, tertekan dan segala macam, kita selalu melihat hal yang baik, yaitu madu gitu. Tapi kalau kita menjadi mata lalat gitu kan, ya walaupun seindah apapun dunia gitu ya, tapi yang di depan kita adalah sampah gitu. Yang di depan kita adalah hal yang negatif. Jadi yang muncul selalu hal yang negatif. Nah, oleh karena itu perumpamaan itu sebenarnya saya suka ingatkan terhadap diri saya juga sendiri bahwa berusaha untuk menjadi mata lebah untuk melihat dunia ini lebih semangat, lebih indah dan lebih bergairah. Wah, statementnya keren banget Mbak Fit. Terima kasih. Terima kasih Mbak Zakia. Oke, terima kasih juga buat para peserta, Bapak Ibu dosen yang hadir. Kegiatannya ini ada Pak Gume, Pak Herdian, Bu Ratri, ada Bu Mauna, Mbak Santi, banyak banget. Terima kasih, dan juga para peserta yang lainnya. Saya melihat di sini beberapa kali kita mengadakan kegiatan ngopsik ini, pesertanya hampir sama, karena memang mungkin tertarik dengan pembahasan kita tiap minggunya. Dan ini juga sekaligus mengingatkan buat Bapak Ibu dan juga teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini ataupun kegiatan sebelumnya, bisa nonton YouTube-nya, oke, langsung ketik aja ngopsik, langsung keluar kok. Nanti bisa dilihat ada episode pertama, kedua, ketiga, dan hari ini biasanya akan langsung juga launching untuk yang episode keempat ini, yang sebagaimana pembicaranya ada Bu Fitri. Oke, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, saya minta kepada, terima kasih Bu Fitri sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, terima kasih. Mbak Zakia. Kemudian untuk itu kita akan sesi foto bersama. Saya minta kepada Bapak Ibu dan peserta lainnya untuk mengaktifkan videonya sebentar untuk kita foto bersama. Kepada Mbak Lupi, saya serahkan Mbak. Baik, terima kasih Bu Fitri dan Bu Zakia. Wis mantap, sudah temennya. Jadilah kita semua menjadi mata lebah. Semuanya dilihat bunga. Gila. Mantap. Manis. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita foto bersama. Baik, diperlihatkan untuk videonya. Sudah? 1, 2, 3. Ya, berarti ada siapa tuh? Lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Lupi. Sama-sama Mbak Fit. Anit, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Fit. Terima kasih buat yang lainnya. Nanti buat para... Terima kasih Pak Gume. Terus. Terima kasih banyak ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Thank you ya, Za. Sama-sama Mbak Fit. Makasih mantap, juga ya Mbak Fitri. Terima kasih banyak Bu Fitri, Bu Zakia. Mantap. Terima kasih Mbak Ratri. Terima kasih Kit. Oke, mungkin kegiatan kita hari ini saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagi para peserta yang ingin live juga dipersilahkan. Bagi Bapak Ibu mungkin masih ingin